Bidadari chapter 169 selalu memalukan di hadapannya. Memalukan, pasti aku seperti badut bukan? Mata Aida bertautan dengan Reiko yang memang ada di sisinya. Tentu saja dia tidak pede. Wah, cantik sekali. Tante Aida jadi secantik ini karena kamu yang mendandani. Dia memuji. Tapi dalam hatinya dia pasti mentertawaiku, bukan? Heis, sudahlah, biarkan saja. Atau memang aku selalu ditertawai olehnya. Tidak berusaha menahan dirinya dan berusaha pede. Aduh Rere, kasihan tantenya dong. Nada yang memilih menjawab sedetik setelah Reiko bicara. Tidak apa-apa Mbak Nada. Tapi Aida dengan perasaan tak enaknya itu, dia sudah memotong lebih dahulu. Dan memang tidak mau menyalahkan Rere. Saya yang minta untuk di make up tadi. Soalnya Mbak Rere punya alat make upnya cantik-cantik. Nanti saya juga bisa jadi cantik kalau di make up sama Mbak Rere kan. Mata Aida kini mengarah pada Rere yang tersenyum dan nanggut-nanggut. Mama mau make up juga Malele. Itu makin pede. Ini membuat Aida menahan tawa dalam hatinya. Sungguh beruntung pasangan ini memiliki anak-anak yang luar biasa. Yang satu pandai melukis, yang satu lagi juga sangat ceriwis. Tapi aku tidak tahu sih bagaimana yang laki-laki, karena dia sudah tidur tadi pas datang. Tapi sepertinya mereka sangat bahagia sekali hidupnya. Apa ada kemungkinan untukku mendapatkan kebahagiaan yang sama seperti ini nanti? Mungkin di pernikahanku yang lain, bisik hati Aida ketika dia melihat Nada bicara. Nanti saja make upin mama. Sekarang kamu cuci tangan dulu saja yuk. Dan kita ambil lap untuk cuci muka Tante Aida. Jangan dihapus mama. Nggak boleh make up lele dihapus. Panik anak itu ketika mendengar ucapan dari Nada. Serasa itu adalah make up terbaik yang bisa dia buat. Dan kalau itu dihapus dari wajah Aida, tentu saja dia akan sangat sedih sekali. Loh, tapi kan tantenya mau makan. Kalau ada make up-nya, gak bisa sayang. Rianti mencoba untuk memujuk juga, sambil dia menunjuk ke arah meja makan. Nah, tuh, lihat kan, di meja makan juga sudah ada makanan. Kita kan mau makan malam, Rere. Kata-kata yang membuat Reiko tentu saja ikut mengalihkan pandangannya pada meja tersebut. Oh, maaf Nyonya Rianti, tidak apa-apa kok kalau wajahnya tidak dicuci dulu. Makanya Reiko menyela dan mengutarakan ini. Saya rasa saya akan membantu Aida nanti untuk membersihkan wajahnya. Dan sekarang mungkin kami akan pamitan dulu. Loh, Nak Reiko, kenapa buru-buru? Kita tidak makan dulu saja di sini. Rianti berpikir kalau mereka akan tinggal lebih lama. Tapi sayangnya Reiko sudah punya agenda lain. Tidak apa-apa Nyonya Rianti, tapi sepertinya memang Reiko bersikeras. Ada beberapa hal yang memang harus saya selesaikan, urusan perusahaan. Maksud saya pekerjaan di perusahaan Adiwijaya yang saya tinggalkan. Kau pasti seperti Raditya zaman dulu. Dia juga dulu mengerjakan bisnis telekomunikasinya dan terpaksa harus membagi waktunya untuk mengurus perusahaan prayoga. Apa sekarang kau melakukan seperti itu, Reiko? Bambang yang menyaut dan membuat Reiko mengangguk pelan. Sebenarnya dia juga tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Radit. Dia bukan orang yang suka menguntit orang lain. Tapi memang situasinya mungkin sama seperti Radit. Karena itu, kini Reiko mengalihkan pandangannya pada Radit.
Mungkin sekarang saya akan mengerjakan proyek desain interior di Kota Mandiri milik Aurora Corporation adalah yang terakhir kalinya. Karena setelah ini saya mungkin hanya akan fokus pada perusahaan Adiwijaya Group. Kata-kata yang membuat Radit jujur saja mengingat pekerjaan yang lalu. Dan dia tersenyum sampai, itu keputusanmu, tak perlu diceritakan padaku. Kesal Radit. Tapi dia memang menahan dirinya untuk saat ini. Iya, tapi mungkin kau bisa bernegosiasi dengan Adiwijaya karena dia lebih welcome dibandingkan dengan orang tuaku dulu, Rawiryo. Kurasa kau mengerjakan bisnismu dengan sangat baik. Tapi untuk kondisi Radit, kami sebenarnya juga tidak melarangnya. Hanya saja saat itu kondisi dan keadaan yang memaksa kakeknya memintanya mundur. Ayah, aku rasa tak perlu lagi kita membahas masalah itu. Ya sudah. Kalau begitu, makan dulu. Dan Rianti yang memilih memotong pembicaraan dan meminta mereka berdua untuk tetap makan. Tapi saya rasa akan sangat sulit sekali. Apalagi orang tua saya sudah menelpon lebih dari 15 kali. Barulah mereka semua tak lagi mengomentari apapun ketika Reiko memang menunjukkan layar teleponnya yang sudah menerima panggilan dan di-silent olehnya. Entah apa yang akan terjadi nanti. Dan sepertinya Endra memang tidak sabaran untuk bicara dengannya. Kuharap tidak ada masalah untukmu dan orang tuamu ya dengan bermain ke sini. Bambang berdiri dan dia menyalami Reiko sambil mengucapkan itu, dan tentu saja Reiko menggelengkan kepalanya pelan. Mereka semua sudah tahu apa yang saya kerjakan bersama dengan Aurora Corporation, dan untuk yang ini saya sudah punya izin sendiri. Tak mau mempersulit, kira Reiko bicara begitu sebelum dia bersalaman dengan semuanya dan mendatangi Aida. Yuk kita pulang. Oh, sayang sekali. Tapi apa sekitar 2 bulanan lagi kamu bisa mampir ke rumah besar keluarga Prayoga dan datang ke undangan kami. Bisa bawa Aida juga, ujuk Rianti yang sepertinya memiliki keinginan sama dengan Nada, agar Aida bisa sering-sering main ke rumah mereka. Tentu saja, nanti saya akan coba lihat jadwalnya dan mohon diinfokan dari jauh-jauh hari. Lega hati Rianti, dan barulah dia bisa melepaskan Reiko pergi, diantar oleh Radit dan Nada menuju ke pintu keluar. Maafkan anakku ya. Ya ampun, aku benar-benar merasa bersalah sekali dengan wajahmu. Hihihi. Aku sempat memfotonya. Nanti ini bisa buat kenang-kenangan kalau Rere sudah besar. Dan andaikan aku masih punya jodoh untuk bertemu dengannya, aku akan menunjukkan foto ini. Dia pasti akan malu sekali denganmu. Tapi ini momen yang sangat penting. Terima kasih sudah mengizinkanku untuk bermain dengan mereka berdua. Aku sangat senang sekali. Nada yang masih berdiri di pintu bersama Radit, sedangkan Reiko masih menggendong Aida yang sedang bicara dengannya. Tentu saja senang dengan jawaban tersebut. Kalau begitu main-mainlah, dan jangan lupa undangan dari ibu tadi. Kami akan datang ke sana. Terima kasih atas undangannya, Reiko yang menjawab sambil dia sedikit menundukkan kepalanya. Tentu saja langsung membalikkan badannya menuju ke mobilnya berada. Nada dan Radit hanya menunggu di pintu di saat Sandi sudah membukakan pintu untuk Aida, dan tentu saja bersalaman dengan Reiko. Hati-hati di jalan ya Aida. Nanti kamu sering-sering main ke sini ya. Bukan di sini, di rumah yang di Jakarta. Kan Nada masih bisa berteriak begini saat Aida yang sudah membuka kaca jendela. Iya Mbak Nada, nanti saya akan sering main. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Nada memang sangat bahagia. Bahkan sampai mobil itu pergi meninggalkan pelataran villa, dia masih bisa tersenyum membuat Radit melirik padanya sambil mencibir.
apa yang kau senyumi, Santi? Desisnya memang biasa tajam dan beracun. His, Raditya, nada mencebik. Masih kesal padaku, sindir Radit, karena istrinya belum juga tersenyum padanya. Tidak lagi setelah apa yang kau bicarakan dengannya, seru nada. Ya memang terlihat cerah sekarang wajahnya, tak lagi bersungut dan tak lagi mengomel. Tahu kan bagaimana hebatnya suamimu ini? Iyalah, iyalah, ayo masuk dan kita makan. Ucap nada yang tahu membuang waktu lagi. Tapi tangannya masih dipegang oleh Radit. Ada apa lagi? Tanya nada. Karena pria itu seperti enggan untuk masuk ke dalam. Aku minta bonusku. Bonus apa? Ada mengerjakan matanya saat mendengar itu. Mungkin malam ini sesuatu yang panas untukku. Jawaban yang tentu saja membuat nada mencepik. Ayo kita makan dulu, protes nada, tak mau membahas lebih jauh. Hei Dinada, tadi kan aku sudah melakukan negosiasi dengannya, menurunkan pride-ku sebagai Raditya Prayoga di hadapan Adiwijaya sial itu. Masa tak ada bonus untukku? Sayangnya suara Radit itu terlalu kencang sehingga terdengar oleh orang yang sedang bermain catur. Karena itulah, Raditya, bicara apa kau tentang Adiwijaya? Lupa kau apa yang kutulis tadi di lembaran buku itu?